Shalom, Tuhan Yesus damai di hati. Firman Tuhan pada hari ini, Sabtu, tanggal 26 Oktober 2004, yang sama dengan firman Tuhan, Yosua 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian. Ayat yang 18, setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataan apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan tinggikanlah hatimu. Demikianlah firman Tuhan. Ibu saudara-saudara sekalian saya cinta dan Tuhan Yesus Kristus, ya. Firman Tuhan hari ini Sabtu tanggal 26 Oktober 2004 mengingatkan kita semua di Injil Yosua 1 ayat yang pertama, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada bin Nun, abdi Musa itu. Jadi Musa hamba Tuhan mati, ya, Tuhan berfirman kepada Yosua, ya, melanjutkan kuasa dari Musa ini, ya, disambung lagi. Jadi Musa mati disambung oleh Yosua ini untuk memimpin bangsa Israel, ya, menjadi hambanya, hamba Tuhan, ya. Jadi Yosua dipilih oleh Tuhan pada waktu Musa mati, ya. Jadi Yosua dipilih oleh Tuhan untuk menggantikan Musa. Ya, Bapak saudara-saudara yang saya cintai Tuhan Yesus Kristus, ya. Jadi kita juga begitu juga, kita dipilih Tuhan, ya, supaya kita sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan tanpa yakin, ya. Hidup dalam Tuhan harus yakin, ya. Ada peningkatan, ya, ada kuasa, ya, Bapak saudara-saudara, ya. Jadi firman Tuhan di Injil Yosua 1 ayat yang pertama, kemudian Yosua 1 ayat yang ketiga, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Jadi apa yang dijanjikan Musa sama seperti Yosua ini, ya, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, ya. Jadi telapak kakinya telapak kakinya Yosua, dia melangkah, ya, dia berjalan, itu menjadi tempatnya, ya. Telapak kaki diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Jadi dia mendapat wilayah yang luas, ya, karena dia berjalan, ya, disuruh oleh Tuhan, kamu berjalan, ya, kamu stop di mana itu diberkatilah kamu di sana, ya, dan diberikan oleh Tuhan sesuai iman. Jadi Yosua ini melakukan, ya, dia ukur tanah sesuai telapak kakinya, dia jalan, ya. Jadi misalnya saya ambil contoh, kalau dia berjalan kaki 10 kilo, ya, ya, dapat juga tanah itu 10 kilo, ya. Itu luar biasa bagus. Kalau dia jalan hanya cuma 1 kilo, ya dapat 1 kilo saja, 1 kilo tanah, ya. Ini luar biasa bagus, ya, atas perintah Tuhan, ya. Jadi Tuhan sebagai rema untuk kita semua. Kita harus paham semua, Bapak Saudara. Kemudian di Yosua 1 ayat yang ke-7, hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh bertindak hati-hati, ya. Jadi Yosua ini harus bertindak hati-hati juga terhadap sesamanya, terhadap orang-orang terdekatnya, ya, bertindak hati-hati, ya, artinya mau bicara juga harus hati-hati, ya. Ini perintah dari Tuhan kepada Yosua, ya.
kita yang sekarang juga Bapak Saudara harus hati-hati bicara. Ya. Karena kalau penguasanya Roh Kudus kalau bicara, tentu orang tersinggung itu. Ya, orang-orang dunia gampang tersinggung itu kalau Roh Kudus bicara. Ya. Beda dengan Roh Kudus sama Roh Kudus, itu lain ceritanya. Ya, kalau Roh Kudus bicara sama orang dunia, tersinggunglah orang dunia. Ya. Jadi lebih bagus bermain doa saja. Ya, itu lebih bagus. Ya. Dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba Musa, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jadi jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ya, pandang Tuhan. Kita juga begitu Bapak Saudara. Kita jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Pandang Tuhan Yesus. Ya. Jangan lihat yang lain. Ya. Supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Supaya kita beruntung. Dimanapun kita pergi. Beruntunglah kita. Ya. Jadi kalau sudah kita dapat hal yang baik, jangan disia-siakan. Jangan mengeluh, jangan bersungguh-sungguh. Ya, ucap syukur. Ya. Berbahagialah orang yang selalu mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Ya. Pasti berbahagia. Ada damai, ada sukacita. Ya. Kemudian kita baca di Yosua 1 ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Ya, jadi kita renungkan firman Tuhan siang dan malam Bapak Saudara. Ya, jangan cuma hari Minggu saja, setiap hari kita renungkan. Ya. Ayat-ayat yang berkenan, ya, kita renungkan. Ya. Dan kita bagikan. Ya. Kepada orang lain. Ya. Atau kita bicara langsung dengan dia lewat kuasa firman Tuhan. Oh, ini ada ayatnya, tolong dibaca. Ini petunjuk, dikasih saja. Jadi renungkanlah kitab Taurat siang dan malam. Ya, siang dan malam Bapak Saudara, berarti setiap hari. Ya, baca Alkitab juga harus setiap hari. Ya. Kalau misalnya hari ini tidak baca, besok harus baca lebih banyak lagi supaya tutup yang hari ini. Itu caranya Bapak Saudara. Kalau misalnya sibuk, ya, supaya iblis jangan mengambil kesempatan itu. Tidak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, ya, sesuai apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Ya. Jadi apa yang tertulis di dalam firman Tuhan kita ikuti saja. Ya. Petunjuk-petunjuknya Tuhan. Firman Tuhan adalah suara Tuhan. Ya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Jadi perjalanan kita berhasil. Ya. Dimanapun kita berada, usaha berhasil, ya, rencana berhasil. Itu Tuhan itu. Hidup berkelimpahan. Miskin jadi kaya, sakit sembuh. Berhasil itu. Yang bodoh jadi pintar. Ya, Bapak Saudara. Dan engkau akan beruntung. Ya, jadi kita beruntung. Ya, beruntung jadi anak-anak Tuhan. Beruntung jadi orang Kristen. Dan hari Minggu gereja itu beruntung. Ya, mengikuti suara Tuhan. Itu beruntung itu Bapak. Ya. Ini luar biasa firman Tuhan. Hidup harus beruntung. Ya. Kemudian kita baca di ayat yang terakhir, ya, Yosua 1 ayat yang ke-18. Setiap orang yang menentang perintahmu, tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Ya. Jadi ada hukuman di sini Bapak Saudara. Ada hukuman mati. Upah dosa adalah maut. Itu artinya hukuman mati Bapak Saudara. Ya. Jangan tambah-tambah dosa. Ya. Mengurangi dosa. Ya. Hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya.
Jadi Yosua ini disuruh Tuhan untuk kuatkanlah teguhkanlah hatinya. Jadi hati Yosua ini harus diteguhkan, ya, dikuatkan oleh firman Tuhan. Tuhan melindungi dia. Ya. Kita juga begitu, Bapak Saudara, kita harus kuat dan teguh. Ya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jadi hati kita harus kuat, iman kita harus kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Dan saya ingin lebih lengkap lagi membaca ayat firman Tuhan hari ini, Sabtu tanggal 26 Oktober 2024, di Injil Yosua 1 ayat pertama hingga ayat yang ke-18. Saya sudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian: setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataan apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.